Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dari Fakultas Tarbiyah Program Studi PAI di IAIN Kediri dengan nomor induk mahasiswa 222010077. Di sini saya akan membuat video tentang pengembangan bahan ajar yang di salah satu tugas dari PLP, pengembangan bahan ajar yang diampu oleh dosen Bu Kusnul. Di sini saya akan membahas tentang materi dari kelas 10 semester 2 atau biasa di dalam kurikulum Merdeka adalah fase E, dengan bab nomor 9 tentang menerapkan al-kulliyatu al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya merujuk menggunakan buku dari buku siswa materinya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran adalah setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan kompeten dalam 1. Meyakini bahwa al-kulliyatu al-khamsah merupakan 5 prinsip dasar hukum Islam. Yang kedua, menumbuhkan sikap bijaksana dalam memecahkan masalah-masalah keagamaan atau masail diniyah. Yang ketiga, menumbuhkan kepekaan sosial di masyarakat. Yang keempat, menganalisis pengertian al-kulliyatu al-khamsah. Yang kelima, menganalisis macam-macam al-kulliyatu al-khamsah. Yang keenam, menganalisis penerapan al-kulliyatu al-khamsah. Yang ketujuh, menyajikan paparan tentang al-kulliyatu al-khamsah. Untuk yang pertama yaitu pengertian al-kulliyatu al-khamsah. Kata al-kulliyatu al-khamsah terdiri dari dua kata, yaitu al-kulliyatu dan al-khamsah. Al-kulliyatu pengertian al-kulliyatu artinya prinsip dasar, sedangkan al-khamsah berarti 5. Jadi al-kulliyatu al-khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam istilah usul fikih, kata al-kulliyatu al-khamsah sering disebut dengan maqasid al-khamsah atau 5 tujuan dan al-daruriyat al-khamsah atau 5 kepentingan yang vital. Maka dapat disimpulkan bahwa al-kulliyatul al-khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan atau al-maslahat, dan apabila hal ini tidak ada maka akan muncul kerusakan atau mafsadat. Di situ yang kedua adalah urutan al-kulliyatu al-khamsah. Urutan dan sertifikasi al-kulliyatu al-khamsah merupakan hasil ijtihad para ulama. Artinya urutan al-kulliyatu al-khamsah disusun berdasarkan pemahaman para mujtahid terhadap dalil Al-Quran dan hadis. Para ahli usul fikih tidak pernah menyepakati urutan kelima prinsip dasar tersebut. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa urutan al-kulliyatul al-khamsah adalah ad-din, agama, al-nafs, jiwa, al-aql, akal, al-nasl, keturunan, dan al-mal, harta. Urutan yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali inilah yang paling banyak disepakati oleh mayoritas ulama fikih maupun usul fikih. Jumhur ulama berpendapat bahwa urutan al-kulliyatu al-khamsah adalah ad-din, an-nafs, al-aql, an-nasl, dan al-mal. Menjaga agama harus lebih diutamakan daripada menjaga lainnya. Menjaga jiwa harus lebih diutamakan daripada menjaga akal dan keturunan. Demikian seterusnya. Yang pertama adalah menjaga agama atau hifdzu al-din. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Berikut adalah bunyinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Agama juga menjadikan satu-satunya alasan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya. Agama juga merupakan intisari kehidupan yang sedang berjalan di alam ini.
alur logika mengapa hifzu al-adim lebih diutamakan daripada lainnya adalah sebagai berikut. Untuk apa hidup sejahtera, memiliki keturunan yang banyak dan baik, hidup serba kecukupan kalau akhirnya masuk ke neraka? Padahal kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Yang kedua adalah menjaga jiwa atau hifzu al-nafs. Ini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi min ajali dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahya faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun, yang artinya oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di dunia. Quran surat Al-Maidah ayat 32. Islam melindungi hak manusia, bahkan terhadap janin dalam perut seorang ibu. Seorang ibu hamil yang meninggal dunia sementara bayi masih ada di perut, maka boleh dilakukan operasi bedah demi menyelamatkan nyawa bayi tersebut. Menjaga nyawa juga dijadikan alasan diberlakukannya hukum qisas terhadap setiap perbuatan pidana yang mencederai tubuh orang lain. Ini menjadi bukti bahwa nyawa jauh lebih penting dari yang lain, termasuk dari menjaga jiwa. Al-nafs adalah merawat kesehatan badan dan rohani manusia. Sebab dengan kesehatan yang prima akan mendapatkan melaksanakan ibadah dan tugas harian dengan baik. Yang ketiga adalah menjaga akal. Hifzu al-aql. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa taala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan atau makhluk lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan supaya akal tersebut terjaga. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang segala sesuatu yang dapat melemahkan dan merusak akal pikiran. Hifzu al-aql juga dilakukan dengan cara menjaga akal pikiran agar dapat digunakan untuk berpikir. Oleh karena itu, akal harus dibekali dengan ilmu yang cukup, terutama ilmu agama, sekaligus menghindari perbuatan yang dapat merusak akal, misalnya meminum khamr, menonton tayangan yang berbau maksiat, atau tayangan lain dapat merusak daya pikir manusia. Lebih dari itu, perilaku yang dapat merusak daya nalar sehat dan logis juga harus dijauhi, seperti perbuatan syirik dan tahayul. Akal yang sehat dan tidak tercemar dengan pikiran-pikiran kotor akan sangat mudah memberi manfaat untuk kemaslahatan umat. Yang keempat adalah menjaga keturunan. Hifzu al-nasl. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinahan dan menganjurkan pernikahan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menikah sebagaimana dalam sebuah hadis yang berbunyi, Ya ma'syara sababi, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisaum fa innahu wijahun rauha Bukhari.
yang memiliki arti, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang berasal dari satu keturunan agar mereka saling mengenal. Perhatikan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 berikut, yang berbunyi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang memiliki arti, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang terakhir, yang kelima, yaitu menjaga harta atau hifdzu al-mal. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Al-Quran mengistilahkan dengan fadlullah, yang artinya karunia Allah, sebagaimana dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, yang memiliki arti, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Di samping itu, memerintahkan mencari harta, Islam juga memperhatikan proses dan cara-cara yang digunakan dalam memperoleh harta tersebut. Proses dan cara yang digunakan untuk mendapatkan harta benda harus benar-benar halal. Islam melarang semua berbentuk kecurangan dalam memperoleh harta benda, seperti mencuri, menipu, meriba, korupsi, memonopoli produk tertentu, ataupun tidak tercela lain. Nah, untuk materi yang selanjutnya adalah cara menjaga al-kulliyatu al-khamsah. Di sini cara menjaga al-kulliyatu al-khamsah itu ada dua. Dan yang pertama adalah min nahyati al-wujud, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga suatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Yang kedua adalah min nahiyati al-adam, yaitu dengan cara menjaga suatu yang menyebabkan ketiadaannya. Bisa kita lihat di kolom halaman, kalau di buku yang bercover ini di halaman 255. Nomor 1 itu seperti prinsip dasar menjaga agama, min nahyati al-wujud seperti sholat dan zakat, min nahyi al-adab hukuman bagi orang yang murtad. Yang kedua, menjaga jiwa, min nahyati al-wujud minum dan makan, min nahyati al-adab hukum qisas dan diyat. Yang ketiga, menjaga akal, min nahyati al-wujud mencari ilmu dan belajar, min nahyati al-adab hukum bagi peminum khamar. Terima kasih, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.